Hai guys, kali ini gua mau nerangin salah satu game buatan produk lokal, lebih tepatnya, Indonesia. Game ini pernah menjadi game populer di internet dan pernah dimainkan oleh PewDiePie. Game ini merupakan game yang bertema horor. Cerita pada game ini dimulai pada saat sekelompok siswa SMA yang ingin pergi liburan bersama guru dan teman-temannya. Namun di tengah perjalanan mereka terhalang jembatan rubuh dan menemukan sebuah kota tua yang terbengkalai. Ketika semua mengunjungi kota terbengkalai itu, barulah cerita ini akan dimulai. Oke, jadi kali ini gua mau nerangin sedikit tentang salah satu game terpopuler, yaitu DreadOut 1. Kenapa cuma DreadOut 1? Karena dari semua game populer buatan Indonesia yang pertama disebut DreadOut 1. Padahal mah males ngeditnya tuh kalau banyak. Ya udah, next time gua bakal bahas yang lainnya. Oke, lanjut. DreadOut 1 menonjolkan nuansa horor khas Indonesia dengan lingkungan, hantu, dan cerita yang terinspirasi dari urban legend lokal. Game ini bisa dimainkan di platform PC atau laptop, serta jika ingin memainkannya harus berbayar dengan harga 130 ribuan saja di Steam. Jika kalian ingin mencoba bermain di HP, Anda bisa menggunakan emulator Android seperti Nox Player atau Elk Player, tetapi ingat spesifikasi HP kalian seperti apa. Kalau kentang ya lebih baik gak usah. Game ini dibuat oleh Digital Happiness dan game ini dirilis pada tanggal 15 Mei tahun 2014. Bini gue itu cantik banget, bisa anjing. Digital Happiness merupakan perusahaan permainan video yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dikembangkan sejak tahun 2012 dan resmi berdiri pada tahun 2013 oleh Rahmat Imron. Digital Happiness tidak hanya membuat game DreadOut saja, ia juga mengembangkan game seperti Keepers of the Dark, Grindeye VR, DreadOut 2, Broomstick Exorcist, Dreadhound, DreadOut Remastered Collection, Jurnal Risa, dan DreadOut 3 yang sedang dalam pengembangan dan diperkirakan akan dirilis pada 2026 mendatang. Semoga gua bisa kepunya laptop buat nyoba main gamenya. Permainan ini bercerita tentang seorang siswi sekolah menengah bernama Linda dan rekan-rekannya yang tersesat di sebuah kota tua terbengkalai dan harus menghadapi berbagai makhluk halus dan aktivitas paranormal. Tokoh-tokoh yang ada dalam game tersebut adalah diantaranya Linda Meilinda, Sakira, Ira Irawati, Sally Angelia, Doni Maulana, Yayan, Mariska, Siska, Ganda Sasmita. Tokoh-tokoh tersebut bukanlah berasal dari dunia nyata, melainkan hanya karakter fiksi yang dibuat untuk menjalankan cerita. Pada game ini kalian akan menggunakan karakter yang bernama Linda Melinda. Linda Melinda adalah seorang siswi yang pendiam, namun dia memiliki rasa berani dan berkemampuan yang tangguh dan tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia sangat berani mempertaruhkan nyawanya dengan orang-orang yang ia sayangi. Linda sangat tidak suka dengan ocehan-ocehan seorang yang tidak penting, seperti saat Ira menceritakan masa lalunya dengan Linda yang membuat ia kesal. Jadi bisa dibilang dia tuh pemarah tapi pedulian juga. Ia juga memiliki selera humor, seperti berpura-pura kerasukan di depan Ira, dan memberi isyarat tangan, bla bla, saat Ira mengenang masa lalu mereka. Masalah pada game ini berawal dari siswa-siswi yang sedang perjalanan study tour, namun di tengah perjalanan, ia berhadapan dengan jembatan yang sudah tidak layak dilewati. Lalu di ujung jembatan sana, ternyata ada sebuah kota yang terbengkalai dan mereka pun menelusuri kota tersebut. DreadOut 1 ini memiliki tujuan, yaitu menjalankan Linda untuk bertahan hidup dan menyelamatkan teman-temannya dari kejaran makhluk halus di sebuah kota yang terbengkalai. Hantu-hantu pada game ini berasal dari mitologi, cerita rakyat dari masyarakat Indonesia terkait dunia gaib seperti kuntilanak, sundel bolong tuyul dan lain-lain. Sebagian besar tempat yang ada di game DreadOut terinspirasi dari dunia nyata, khususnya dari berbagai tempat di Indonesia yang memiliki nuansa mistis dan terbengkalai. Beberapa contohnya adalah sekolah tua, bangunan-bangunan tua, dan kota terbengkalai yang memiliki ciri khas Indonesia. Selain tempat, DreadOut juga kental dengan nuansa lokal, mulai dari cerita, karakter, hingga musik yang digunakan, semuanya terinspirasi dari budaya dan mitologi Indonesia. Selain itu, game ini memiliki misi yang sangat seru, yaitu eksplorasi kota, melawan hantu dan makhluk gaib, dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik kota tersebut. Linda dan teman-temannya tersesat di sebuah kota tua yang misterius, dan misi utama mereka adalah menjelajahi kota tersebut,
mencari jalan keluar, mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya dan mencari teman-temannya yang hilang serta mencari tahu apa yang terjadi. Sepanjang petualangan, Linda akan bertemu dengan berbagai macam hantu dan makhluk gaib yang mengancam nyawanya. Ia harus menggunakan kemampuan spiritualnya, seperti Iris Fone, untuk melawan mereka dan bertahan hidup. Sepanjang permainan, Linda akan menemukan catatan, memo, dan petunjuk lain yang mengungkap cerita kelam tentang desa tersebut dan mengapa teman-temannya tersesat. Misi-misi sampingan dan petunjuk yang tersebar di seluruh kota akan membantu Linda mengungkap cerita di balik kota tersebut, termasuk asal-usul kekuatan spiritualnya dan hubungan antara kota tersebut dengan dunia gaib. Beberapa area dalam game memerlukan pemain untuk memecahkan teka-teki untuk melanjutkan cerita atau mengakses area baru. Teka-teki ini seringkali melibatkan interaksi dengan lingkungan dan menggunakan item yang ditemukan di sekitar seperti mecahkan teka-teki 3 lilin di Nymphes Oasis. Ending pada game Dreadout 1 bisa bervariasi tergantung pada pilihan dialog yang diambil pemain selama permainan. Akhir yang buruk atau akhir yang berbeda. Akhir yang buruk, Linda melarikan diri dari desa yang terbengkalai, dan bertemu dengan petugas polisi yang mungkin sedang mencari kelompok wisatanya yang hilang. Di akhir ini, Ira tidak kembali dan dianggap meninggal. Akhir yang berbeda, akhir ini melibatkan Bu Siska yang berhasil lolos bersama ular yang bereinkarnasi, bangkit setelah berbisik pada Linda. Bisikan itu berisi pujian dan pernyataan bahwa Linda melakukan apa yang diperintahkan gurunya, dan ia berguna. Bahkan, game Dreadout versi pertama Dreadout 1 telah dibuatkan film adaptasinya. Film tersebut berjudul Dreadout dan dirilis pada tahun 2019. Ada yang udah nonton belum?